Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, serta monyet saudara-saudara itu hukumnya haram untuk dimakan. Lalu bagaimana dengan alasan-alasan tertentu? Banyak manusia, banyak orang mengatakan alasan untuk memperkaya, alasan untuk menyembuhkan penyakit. Kita lihat, bahkan terkadang ada yang mengatakan yang dimakan dagingnya jadi haram. Lalu bagaimana dengan tulangnya? Apapun yang diharamkan maka tetap haram. Contoh anjing bapak-bapak, itu bukan cuman haram apabila menyentuh pakaian kita, apabila menyentuh benda yang akan kita sentuh, niscaya harus kita cuci dengan tanah, lalu kita bilas dengan air atau dikatakan dengan disama. Itu karena najisnya, najis muhaladoh, najis besar. Lalu bagaimana dengan babi ibu-ibu? Babi ibu-ibu itu ada yang mengkonsumsinya, bahkan menghalalkan cara untuk memperkaya. Dikatakan kalau susu sapi sudah biasa, mungkin satu hari biasa pun sapi 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali barangkali melahirkannya. Tapi kalau babi sekali melahirkan anaknya 7, 12, akhirnya anaknya disapi, susunya diperas, lalu dikemas, lalu lu minum. Setelah lu minum enak. Lalu apa itu hukumnya? Haram bagi yang telah mengetahui. Maka berhati-hatilah. Bukan cuma dagingnya, tulangnya, semua yang ada pada babi dan anjing bapak-bapak itu adalah haram, serta monyet saudara-saudara. Ada yang beralasan bahwa monyet bisa dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit kulit. Tetap haram. Mengapa saya katakan haram? Karena apakah sudah tidak ada penyembuh selain binatang tersebut? Mari kita kembali kepada Allah. Kita luruskan niat, luruskan iman. Niscaya kita akan mengetahui yang mana yang halal dan mana yang haram. Setelah engkau mengetahui, maka tinggalkanlah yang haram, maka tinggalkanlah apa yang diperintah oleh syaitan, maka tegakkanlah keadilan, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun maksiat, kita telah memakan benda-benda yang haram, binatang-binatang yang haram, mari kita bertaubat, mari kita kembali menjadi orang yang benar. Tapi hati-hati, janganlah menjadi orang merasa paling benar. Mari tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, baik makanan-makanan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita kembali kepada Allah. Dan suatu ketika Rasul pernah ditemui oleh malaikat Jibril
Jibril berkata kepada Rasul, wahai Muhammad, apabila umatmu melakukan maksiat selama seumur hidupnya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun sebelum dia meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Rasul menjawab, jangan, umatku lalai. Lalu malaikat Jibril berangkat lagi menghadap Allah dan turun menemui Nabi. Wahai Rasul, apabila umatmu 1 bulan sebelum meninggal dunia dia telah bertaubat kepada Allah, insya Allah, dan Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosanya. Rasul menjawab, jangan, umatku lalai. Berangkat lagi malaikat Jibril menghadap Allah dan kembali menemui Rasul. Wahai Rasul, apabila umatmu 1 minggu sebelum meninggal dunia dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya seluruh dosa-dosa seumur hidupnya akan diampuni oleh Allah. Rasul juga bilang, aduh Jibril, jangan kelamaan. Begitu sayang Rasul kepada kita, bukankah sayang? Lalu malaikat berangkat menghadap Allah dan turun menemui Nabi. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, umatmu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, ataupun saat dia akan wafat, malaikat maut mencabut nyawanya, keluar masuk, dan dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguh-sungguhan dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allah tidak pernah bosan-bosan mengampuni hamba-hambanya, namun hamba-hambanya yang selalu bosan meminta ampun kepada Allah. Saya bosan, kita bosan meminta ampun kepada Allah. Mari saudara-saudaraku, mari kita memohon ampun kepada Allah